أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Sejak kecil, Imam sudah diajari sama Umi menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan guru Imam itu Umi. Buya juga mengajarkan Al-Quran kepada Imam. Dari situlah berawal kecintaan Al-Quran itu tumbuh. Semangat untuk mempelajari lebih dalam lagi tumbuh. Sembari berjalannya waktu, SD sudah mulai menghafal Al-Quran. Ketika itu Imam sudah dapat menghafal 2 juz, di juz 30 dan juz 29. Di usia SMP bertambah lagi hafalan Imam 1 juz. Mulai intensif menghafal Al-Quran sampai 30 juz itu waktu SMA kelas 1. Disitulah mulai Imam menghafal Al-Quran dari awal hingga akhir. Alhamdulillah selesai dalam waktu 1 tahun setengah. Dan juga dapat mengajar di Mahat Tahfiz tersebut. Alhamdulillah. Tumbuh semangat menghafal Al-Quran itu ketika puncak di SMP Imam sakit. Sakit tersebut mungkin kategori langka di Indonesia. Dan Imam membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat yang sangat tersentuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu adalah obat, penyembuh, penawar. Makanya itu Imam tambah semangat menghafal Al-Quran. Tambah semangat untuk terus bersama Al-Quran. Akhirnya setelah berjalannya waktu menghafal Al-Quran 3 bulan di Mahat Tahfiz tersebut, penyakit yang ada dalam diri Imam alhamdulillah sembuh total. Makanya itu hati terus semangat dan pantang menyerah untuk menghafal Al-Quran, terus mengajari Al-Quran,
dan mentadabburinya. Buya dan Umi mengajarkan kami dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan kasih sayang dan cinta mereka membuat kami tumbuh seperti ini. Tumbuh dengan agama, dengan pendidikan yang baik, alhamdulillah. Tidak dengan kekerasan. Mengajari kami tidak dengan kekerasan. Mengajari kami penuh dengan kasih sayang. Marah seorang orang tua itu wajar bagi kami. Tetapi marah mereka itu mendidik. Marah mereka itu ingin memberikan kita yang terbaik. Makanya kami alhamdulillah semua selesai hafalan berkat doa, bimbingan, motivasi, nasihat dari Buya dan Umi. Menghafal Quran itu mudah, sangat mudah. Dengan metode-metode yang kita pelajari. Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk dipelajari, mudah diamalkan, mudah dihafal, mudah ditadabburi. Jadi memang menghafal ini perlu niat, perlu istiqomah, perlu tekad, perlu semangat, perlu doa agar semua itu dimudahkan oleh Allah. Harapan Imam untuk kedepannya dengan mahat ini berjalan bisa lebih besar, bisa lebih banyak mencetak generasi Qurani, lebih banyak penghafal Al-Quran di bumi ini, lebih banyak para muhafidz dan muhafidhah, dan dengan adanya mahat tahfidz Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah ini, kita bisa bersama-sama untuk membangun generasi Qurani di negeri kita ini. Ayo ikhwan, akhwat, kita menghafal Al-Quran, mentadabburinya, membacanya. Karena dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkannya. Itu kunci utamanya. Kita menjadi manusia yang baik, dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, membacanya, jangan tinggalkan sama sekali. Tidak sanggup menghafal sekian lembar, hafal 1 halaman. Tidak sanggup 1 halaman, hafal setengah halaman. Tidak sanggup setengah halaman, 1 ayat, 1 hari. Yang penting jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyelamat kita di akhirat nanti. Karena menghafal Al-Quran itu banyak manfaatnya di dunia dan di akhirat. Kita bisa menolong orang tua, memuliakan orang tua, memberikan syafaat 10 orang, dan doanya terkabul insyaallah. Dan ayolah teman-teman, ikhwan, akhwat, kita menghafal Al-Quran, kita mengajarkannya.